Selanjutnya kita akan masuk dalam acara sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Wilayah Rohani Santa Ursula yang akan dibawakan oleh Ibu Budi Panikiran selaku Ketua. Dipersilakan. Terima kasih atas kehadirannya dalam Desa Pelindung Wilayah Rohani Santa Ursula pada Tribun dan Desa dan Kabupaten GTI. Terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Franciscus Antonio PR yang sudah mempersembahkan misa. Terima kasih kepada anggota DPP yang sudah hadir, ketua kelompok kategorial dan ketua kelompok teritorial yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Hari ini 21 Oktober kita merayakan dan meneladani sosok seorang wanita yang terkenal karena keberaniannya dalam membela iman dan kemuliaannya, yaitu Santa Ursula yang menjadi pelindung wilayah rohani kami. Sejarah Santa Ursula penuh dengan teladan iman yang kokoh, terutama ketika ia memilih untuk mempertahankan keyakinannya meskipun menghadapi ancaman bahaya yang besar. Bersama para pengikutnya, Santa Ursula menjalani sejarah yang kemudian berakhir dengan pengorbanannya demi iman kepada Kristus. Keteladanan inilah yang membuatnya kemudian dihormati oleh gereja sebagai seorang kudus. Keteguhan hati dan keberanian Santa Ursula dalam menjalankan kehendak Tuhan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk tidak mudah gentar dalam menghadapi tantangan iman di dunia modern ini. Hal yang paling menantang dalam tanda petik dalam kehidupan bergereja, khususnya di tingkatan wilayah rohani, adalah kehadiran dalam setiap pertemuan mingguan. Karena tanpa pertemuan atau komunikasi, tentu komunikasi dan koordinasi akan sulit terjalin. Namun berkat kemajuan teknologi, komunikasi sekarang sudah bisa kita lakukan secara daring dengan memanfaatkan WhatsApp dan juga berbagai kegiatan di wilayah rohani sebisa mungkin diupload di akun Facebook wilayah rohani. Nah, hal seperti ini juga kemudian harus kita sikapi dengan membijaksanai dan juga membijaksini sesuai dengan keadaan yang ada agar bisa diselesaikan dan terselesaikan. Karena kalau cuma urus yang sana, yang sini bisa saja suka biar. Bahkan harusnya untuk paket komplitnya selain bijaksana, bijak sini, bijak situ juga. Sehingga semua lini bisa tercover. Seperti dalam kerja jurnalistik, kami tidak hanya cover both side, tapi harus all side untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Nah, kondisi seperti ini yang sekarang di wilayah rohani kami masih on proses dan on progress. Sebagai pengurus, kami juga tentu saja tidak bisa menyenangkan semua umat karena selera umat itu berbeda-beda, baik karena beda generasi atau beda pengetahuan mengenai liturgi atau tata cara gereja. Jadi ada yang paham, ada juga yang hanya sebatas tahu tapi belum sampai pada level mengerti. Sebisa mungkin kami pengurus berusaha untuk mengakomodir semua aspirasi umat dan tentunya tetap mengacu pada ketentuan atau aturan yang ada. Sehingga dalam sekitar 10 bulan berjalan ini masih ada mungkin aspirasi atau keinginan yang belum bisa terlaksana. Kami mohon untuk dimaklumi karena seperti rocker, pengurus juga manusia. Poin yang ingin saya sampaikan adalah kami pengurus akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai penghubung pastor paroki dengan umat serta umat dengan pastor paroki. Bapak pastor dan umat sekalian, wilayah rohani Santa Ursula adalah salah satu wilayah rohani yang sudah terbentuk sejak masih tergabung dengan Paroki Yesus Gembala Baik Paniki, hingga kemudian menjadi stasi dan saat ini menjadi paroki. Sehingga wilayah rohani Santa Ursula sudah melahirkan beberapa wilayah rohani dalam proses pemekarannya. Wilayah rohani Santa Ursula terbentuk pada 26 Desember 2011 pada saat masih bergabung dengan Paroki Yesus Gembala Baik Paniki dengan ketua wilayah rohani yang pertama yaitu Bapak Jeffrey Puramdi.
Jadi yang diperingati hari ini adalah pesta pelindung dan bukan HUT wilayah rohani. Jadi orang tidak sadia lilin, Pastor. Formotio. Kemudian pada tahun 2015 dimekarkan dan ketua wilayah rohani dipercayakan kepada Bapak Marcel Kanto yang bertugas hingga 2017. Kemudian pada tahun 2018 kepemimpinan berpindah kepada Bapak Edison Pinakaan. Saat ini kedua bapak ini menjadi penasihat wilayah rohani Santa Ursula. Selanjutnya pada era Covid tahun 2020 wilayah rohani Santa Ursula dipimpin oleh Bapak Michael Jonathan yang saat ini menjadi koordinator seksi liturgi. Dan mulai 28 Januari 2024 tongkat estafet berpindah kepada saya untuk melanjutkan karya misi ini. Kami pengurus berharap dan berupaya untuk dapat menjalankan misi pelayanan ini sampai akhir masa pelayanan kami pada 2026 mendatang. Sehingga pada 2026 nanti, di akhir pelayanan kami, diharapkan all mission accomplished. Yang anak sama dengan Ethan Hunt, yang DP Mission Impossible Cruise, sampai harus berseri-seri. Setidaknya kalaupun ada tidak accomplish semua, ada yang setengah tambah satu lah, Pastor, yang kelar, lebih baik dari yang sebelumnya. Karena ini merupakan kunjungan pertama Pastor Paroki di wilayah rohani ini, saya akan melaporkan sekilas pandang kondisi terkini setelah pemekaran awal 2024 lalu. Di mana wilayah rohani saat ini tersebar dari Flamboyan A, Flamboyan B, blok sebelahnya lagi Pastor, kemudian Melati A dan Melati B, kemudian seluruh blok Cherry, kemudian Anggrek E sampai K, dan Anggrek Raya 5 sampai Anggrek Raya 10. Saat ini wilayah rohani digawangi oleh 75 jiwa yang terdiri dari 25 kakak, 38 perempuan, 37 laki-laki, 16 orang sekami dan 17 OMK. Yang lain masih di rumah Pastor. Belum kesempatan. Kujang. Sebagaimana Santa Ursula dikenal sebagai simbol keteguhan iman dan keberanian, kiranya kita semua umat wilayah rohani Santa Ursula bisa meneladani kedua hal itu. Mari kita menjadikan momen ini sebagai pengingat akan komitmen kita dalam melayani Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Meneladani keberanian dan pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Santa Ursula. Semoga semangat dan keteladanan Santa Ursula selalu menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari dan membimbing kita semakin dekat dengan Tuhan. Last but not least, ada disampaikan terima kasih kepada seluruh umat yang sudah mempersiapkan misa dan perayaan pesta pelindung ini dari hari Minggu kemarin. Dan juga mengingatkan kembali untuk umat komitmen kita untuk menggunakan tumbler dalam setiap pertemuan rutin wilayah. Mengingat belakangan ini semulai tak lupa, semulai saja ulang air mineral, baru untuk hari ini mungkin dikecualikan karena ada dana. Tapi diharapkan mulai besok dalam ibadah wilayah rohani, ibadah Rosario kembali akan diterapkan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Memang dalam setiap perayaan pesta pelindung atau HUT, tapi malam ini hari ini pesta pelindung kan, jadi makanya ada kue. Tujuannya pasti untuk kebersamaan, kesepakatan bersama untuk merayakan. Maka ini ada backdrop atau baliho dengan nama wilayah rohani, tapi DP apa tadi Pastor bilang kata-kata mutiara atau apa dari Bunda Teresa. Jadi jadi satu padu kan dari wilayah rohani, DP itu dari paroki. Nah, kita lihat juga DP balon ini menunjukkan apa yang pernah disampaikan oleh Monsinyur Sujo Pranoto tentang menjadi 100% Katolik
100% Indonesia, karena ada merah putih, ada juga DP kuning putih. Jadi ini sekalian backdrop, DP balon simpan untuk perayaan berikut. Nah, kalau MRL beda, DP balon boleh pakai di paroki karena ada tema biru. Resolusi bocoran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih memberikan kesempatan. Biasanya memang dari pengurus wilayah kan kalau sudah ditampung baru kasih info. Tapi tadi sekitar 1-2 jam, jadi kita sudah sempat mendalami apa itu Ursula, tapi tadi sebanyak sampaikan oleh Ketua Wilayah Rohani dan Pastor bilang paling kalau wilayah rohani itu menghayati bagaimana pelindungnya. Maka tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua yang juga adalah jurnalis yang banyak menggunakan bahasa-bahasa media, sehingga baik pengurus dan juga anggota wilayah rohani sederhananya kalau pakai semangat spiritualitas dari Santa Ursula, pasti dalam setiap pelayanan, dalam kebersamaan, apa yang menjadi tugas pasti akan terselesaikan. Dan memang kemurnian dan ketulusan dari Santa Ursula itu menjadi inspirasi bukan cuma wilayah rohani yang ada di sini, juga buat kita semua. Memang kalau ada perayaan pesta pelindung, ketika saya hadir atau kita sekalian diundang, kita akan mendapatkan banyak hal tentang pelindung-pelindung yang memperkaya akan iman kita lewat pengalaman iman. Dan begitu juga di wilayah rohani Santa Ursula pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Wilayah Rohani, Ibu Vivi, nama kecil kan, dan akan berusaha untuk dalam on progress dan on proses dan on progress untuk bagaimana akan memperdayakan wilayah rohani untuk boleh secara internal untuk juga menunjang program paroki. Nah, berkaitan dengan itu juga Pastor sering menyampaikan baik juga dalam pertemuan-pertemuan dan misa di gereja, supaya mendukung beliau dalam setiap pelaksanaannya. Maka boleh saya teruskan bahwa memang seorang pastor paroki sangat concern di situ, karena juga memang dipercayakan oleh Keuskupan Manado sebagai ketua Monef dan salah satu yang perancang statuta. Maka sebenarnya orang pastor paroki bercita-cita dari awal paroki terbentuk sudah jadi pastor paroki, cuma uskup yang belum menetapkan. Tapi ketika ditetapkan di katedral, wah, nanti Pastor Sulupa nanti mau ke GPI, tapi ternyata enggak. Pada periode kedua ini kita bersyukur bahwa Toko Monef dan statuta ini sudah di paroki kita, maka sebagai pengurus dan seluruh umat boleh memanfaatkan dengan baik. Tepuk tangan dulu semua. Nah, ada beberapa tadi yang saya pikirkan, cuma karena tidak dicatat, tapi itulah apa yang boleh saya sampaikan dalam sambutan ini mewakili Dewan Pastoral Paroki. Dan mengakhirinya saya atas nama Pastor Paroki sebagai Ketua Dewan Pastoral Paroki menyampaikan profisiat kepada pengurus dan umat wilayah rohani Santa Ursula atas perayaan ini. Semoga perayaan ini bukan hanya seremonial, tapi
menjiwai akan semangat spiritual dari Santa Ursula, terutama untuk saling menspirit satu yang sama lain sebuah kebersamaan, sehingga kepengurusan ini atau kebersamaan itu tidak lewat begitu saja. Tadi di awal mohon maaf kita lupa menyambut, memberikan Pastor Paroki dan yang lainnya karena masalah sepatu. Jadi biasanya orang menghormati. Itu saja, tapi yang pasti saya menghormati dan mengasihi semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Romi yang sudah menyampaikan sambutan mewakili DPP. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pastor Paroki. Dengan kesempatan kami persilakan. Sambutan saya, sebenarnya kalau Pastor DPP kita saudara, itu kan ketua DPP, dia sebagai wakil untuk, maka saya memberikan sambutan sebagai Pastor Paroki. Karena beda antara Pastor Paroki dan ketua DPP. Tapi beda bagaimana, nanti pelan-pelan mulia. Terima kasih kepada Tuan Wilayah Rohani. Tuan Wilayah Rohani itu wakil Pastor Paroki yang untuk semua kebijakan hidup beriman umat Katolik di wilayah Rohani. Dan semoga sungguh-sungguh menjadi penghubung. Mari bukan berarti itu umat sonda. Ini boleh beberapa Pastor Paroki so biong melengoni. Kalau mau perlu sesuatu bilang, tapi kalau mau permintaan, sebenarnya simpel, sederhana. Dibentuk wilayah Rohani untuk kata yang tadi bagus, saya suka, perjumpaan. Berapa satu keluarga? Beberapa yang begini melingkar saja. Dia berisi itu. Ada rutin mau 1 minggu, kalau mau 2 minggu. Dia punya isi. Itu bentuknya, isinya itu bisa akuator. Nggak harus tiap kali ibadah. Nanti terang juga paroki tahun depan orang akan membentuk disebut tim kursus pastoral di statuta dan di pedoman parokian. Di sini belum. Nah, terang rencana buat untuk menyusun beberapa bahan pertemuan wilayah rohani. Sehingga tidak perlu ibadah. Ada banyak hal yang bentuk. Kan DP inti, terima kasih itulah perjumpaan. Supaya orang Bangkulit tahu, oh masih ada nih. Loh, so pucat, ya mungkin setahun tinggal 1 minggu. So boleh, ketua boleh bilang, Pastor boleh 1 minggu datang, jadwalkan memisah requiem. Karena tapi anggota so pucat-pucat. Memang kurang ajar di pikiran. Tapi orang waktu tahu antara orang yang umat. Supaya ada sesuatu keperluan, kebutuhan apa saja itu bisa dilaksanakan. Itulah sebenarnya inti dari wilayah rohani. Sehingga wilayah rohani bukan ringan beban dari tingkat paroki yang seringkali buat saya terkesan itu. Contoh misa, langsung bagi untuk petugas ini wilayah rohani. Maka wilayah rohani bertugas. DP pastor kurang dia apa dia? So ada apa? Dia cuma baca umat menyanyi desai atau enggak. Dan bagi saya sebagai pastor itu saya berdosa. Maka ada beberapa tugas di gereja yang saya harus juga berpartisipasi, kasih latihan, ke lihat semua itu. Sehingga tidak cuma bahagi yang dengan DPP, maksudnya DPP yang kemarin ulang tahun langsung cari dana bang. Karena lain kali kan hari ulang tahun Pastor Paroki, panitia banyak. Maka pembagian kerja ini wilayah rohani AB, bawa makan wilayah rohani ini. Wah, orang pergi apa? Orang juga semua bahagi-bahagi dan semua kasih untuk ketua wilayah rohani macam gimana? Sehingga wilayah rohani semoga tidak menjadi. Kalau terkesan itu sampaikan kepada saya, bukan seperti apa namanya kamu bilang bagaimana semacam beban dari semua itu tanpa suruh untuk sedia fasilitas. Padahal harus sebaliknya. Paroki yang harus berpikir bagaimana itu keperluan kerohanian iman Katolik dari keluarga, dan itulah ada persekutuan dan pastornya bersama dengan dewan
membantu agar supaya iman ini tetap ada dan semoga dapat berkembang. Apa kata itu? In process, on process, on progress. Setengah mati berproses, karena belum tentu berproses akan progres. Nah, tapi dia kata bagus, proses. Mungkin tidak mau jadi, tidak apa-apa. Kalau belum jadi, jangan cemas. Masih ada 3 tahun kemudian. Kalau belum jadi, jangan cemas. Masih ada 3 tahun kemudian. Karena dalam statuta pedoman Dewan Paroki tidak ada masa kepengurusan 2 periode. Tidak ada. Siapa mau berdebat? Tidak mungkin, karena kita yang dah tulis kok ada hapus nih. Karena kata-kata uskup. Namanya dia jadi pengurus, orang harus kader. Supaya dia tahu. Untuk kader tidak mungkin cuma 1 tahun. Perlu 2-3 tahun. Masa di kader kok tiba-tiba ganti kader baru. Sudah, selama dia masih mau, Tuhan masih mau, pastor masih mau, umat masih mau, selamat bertugas. Dia orang so masih mau, nah Tuhan suni mau, sopi. Dia Tuhan le mau, mar pastor ni mau, dulu bio aja. Setan itu pastor san, sehingga bukan soal kita mau berapa lama, bukan. Jadi itulah di basis saya terima kasih yang kali kepada ketua wilayah bersama dengan para pengurus. Terima kasih banyak. Semoga bantulah saya supaya bukan cuma Anda mendukung saya, supaya saya juga boleh mengenal sekurang atau saya bertaruh dengan Bapak Uskup Bapak Museum. Memang kita masih ada banyak kerjaan, percaya. Dalam waktu 1 tahun kita hafal semua lorong-lorong di sini. Tapi itu harapan supaya boleh orang tahu yang tepat. Mudah-mudahan kita bangga sebagai umat Katolik Gria Pariki. Sekian dan terima kasih.